Terima kasih atas waktunya Bapak Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi yang sudah memberikan bekal pengetahuan, ilmu dan keterampilan kami, saya selama 3 tahun belajar di Madrasah Aliyah, sehingga sampai hari ini masih terkenang dan paling tidak bisa untuk bekal untuk kita menghadapi kehidupan yang sekarang. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Asep yang dulu pernah ngajar kami untuk mata pelajaran sosiologi, dan Bapak Pen dan Bapak-Bapak Ibu semua yang pernah kami, saya ucapkan terima kasih dan salam sungkem takdim dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan terkait dengan kesempatan di pagi ini. Yang pertama ada 3 aspek, yaitu terkait dengan perjalanan studi kami. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana MAN bisa menjadi sekolah pilihan pertama bukan alternatif. Yang ketiga adalah berkaitan dengan MAN sebagai sekolah berbasis riset. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman semua, ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang studi. Saya berasal dari desa Banglojo Kidul, Donggalar. Pada dasarnya adalah desa yang terbelakang pada dasarnya, dan memiliki banyak saudara. Ada 6 saudara yang saya punyai, dan saya adalah anak nomor 3 dari 6 saudara, dan alhamdulillah dengan 6 saudara itu semua mengenyam pendidikan sampai di tingkat yang paling atas. Ada kakak juga sudah sarjana, kemudian ada kakak saya persis yaitu Mas Anas, itu sudah juga doktor, kemudian saya, kemudian ada adik saya yang juga sudah sarjana semua, dan yang terakhir adalah Mbak Ulfa nanti juga yang akan menyampaikan testimoni terkait dengan alumni di MAN, juga sudah ngajar dan mencapai derajat magister. Saya alumni tahun 2000, tapi saya masuk di STAIN dulu pada tahun 2001 karena ada suatu hal yang menyebabkan ketermunduran saya untuk kuliah. Nah, bisa diawali bahwa perjalanan studi saya di IAIN atau di STAIN Surakarta pada dasarnya adalah pilihan yang awalnya tidak menjadi pilihan yang pertama, karena waktu itu dulu kita pernah mendaftar di Surabaya untuk mengikuti pembelajaran di sana, kuliah di sana. Tapi dalam perjalanannya ternyata Tuhan menentukan lain, akhirnya bisa masuk di STAIN Surakarta. Dari beberapa hal yang kami lakukan sejauh ini, dari 6 saudara yang kami miliki tadi, bapak kami adalah keluarga MAN Ngawi, karena 4 dari 6 tadi adalah alumni MAN Ngawi. Semua berasal dari MAN Ngawi dan semua mengambil Korea IPA, kemudian Ani Korita IPA, juga ulama samah juga IPA. Jadi kita adalah keluarga MAN. Bahkan sampai hari ini masih ada satu ponakan saya yang masih aktif di MAN Ngawi yang hari ini baru lulus, yaitu Mas Alvan Umar Faruk, yang beberapa waktu lalu juga katanya pernah mengikuti berbagai macam kegiatan lomba yang diselenggarakan di tingkat provinsi ya kalau nggak salah. Nah, perjalanan karir studi saya jelas diawal dari STAIN Surakarta. Pada waktu itu tahun 2001 saya mengambil jurusan yaitu Akidah Filsafat, terutama filsafat Islam, yang pada waktu itu adalah jurusan yang paling tidak digemari oleh orang, karena jurusan ini dinilai oleh orang sebagai jurusan yang agak nakal, kemudian orangnya dikenal liar-liar, tidak pernah sholat dan sebagainya. Saya mengambil jurusan itu sebagai saya mengambil jurusan Usuluddin sebagai bentuk awalan studi saya di sana, Usuluddin terutama filsafat Islam. Saya selesai di tahun 2004 dengan tepat waktu, lulus tepat waktu. Pada waktu itu 3,5 tahun lebih sedikit setelah ujian KKN saya sudah bisa lulus. Banyak hal yang kemudian mengilhami perjalanan karir saya berikutnya, studi saya berikutnya adalah saya kemudian di tahun 2007 kami melanjutkan studi di
Sunan Kalijogo, terutama ngambil jurusan akidah filsafat juga berkaitan agar ini prioritas dalam bidang pengembangan keilmuan. Di S1 saya juga lulus tercepat, salah satunya adalah lulus 21 bulan dengan IPK juga kumlot pada waktu itu tuh salah satu lulusan yang tercepat dan terbaik pada waktu itu. Kemudian saya melanjutkan studi saya di S3 juga di kampus yang sama, di kampus UIN Sunan Kalijogo Jogja, dengan mengambil konsentrasi di Islamic Studies dengan fokus pada studi untuk filsafat atau pemikiran Islam. Saya menyelesaikan studi saya pada waktu itu tepat 4 tahun, yaitu pada ketika saya masuk 2012 dan selesai pada tahun 2016. Maaf Bapak terputus. Kemudian saya mengambil studi lanjut di S2 di UIN Suka dengan mengambil konsentrasi pada studi agama dan filsafat pada waktu itu dengan fokus pada filsafat Islam. Saya selesaikan dalam waktu 21 bulan, ya 20 bulan lebih sedikit. Pokoknya setelah 2 tesis, dan alhamdulillah juga menjadi lulusan yang tercepat. Salah satunya adalah dengan IPK juga yang komplot pada waktu itu, kalau nggak salah dengan IPK 370. Kemudian selang 4 tahun kemudian, tahun 2012, kami melanjutkan studi kami di UIN Jogja juga, mengambil konsentrasi pada filsafat Islam dengan branding pada waktu itu ada Islamic Studies atas bantuan dan beasiswa dari Diktis Kemenak RI. Pada waktu itu yang ikut seleksi sekitar 5 ribuan dan yang bisa ikut kuliah di UIN Jogja hanya 12 orang. Kemudian kita selesaikan studi kita di UIN Jogja itu selama 4 tahun persis. Masuk 2012 di bulan Oktober, kita selesai di bulan Desember 2016. Selesai dengan tepat waktu dan alhamdulillah mendapat predikat. Ini Bapak, alhamdulillah mendapat Bapak. Alhamdulillah mendapat predikat lulus dengan kumlot. Pada waktu itu IPK kita mencapai 379. Itu adalah perjalanan ke studi saya dari MAN Ngawi yang memberikan bekal dasar kita untuk masuk ke S1, S2 dan S3. Sampai hari ini alhamdulillah kita bisa berkarir di beberapa kampus. Awalnya kita di kampus swasta, kemudian kita keterima di UNS. Hari ini kita belajar dan mengajar di pasca sarjana UNS di Prodi Kajian Budaya. Mohon doanya Bapak Ibu yang ada di MAN Ngawi. Untuk saat ini kami sedang mengumpulkan KUM untuk bisa mengajukan ke guru besar agar dalam waktu dekat bisa meraih ke sana. Kira-kira itu Bapak Ibu semua dan kawan-kawan terkait dengan perjalanan studi saya mulai dari S1, S2 dan S3. Yang kedua terkait dengan MAN, kenapa saya dulu pilih di MAN dan teman-teman juga nanti akan memilih di MAN? Karena ada beberapa hal yang kemudian melatar belakangi MAN itu menjadi pilihan pertama dari kita kalau kita mau sekolah melanjutkan studi di tingkat atas. Yang pertama bahwa MAN itu adalah SMA plus, artinya bahwa MAN itu tidak hanya mengajarkan pada aspek yang disebut dengan pengetahuan umum saja, tapi juga mengajarkan pada yang disebut dengan pengetahuan agama. Artinya bahwa MAN mencoba untuk memadukan antara berbagai macam aspek, antara aspek spiritualitas, aspek religi, kemudian aspek kognitif dan aspek fisik. Artinya bahwa MAN mencoba memadukan, menyeimbangkan antara keseimbangan pemikiran dan pengetahuan dunia dan pengetahuan akhirat. Artinya bahwa hal yang menjadi nilai plus dan nilai tambah dari MAN adalah keseimbangan pengetahuan dan sekaligus adalah nilai tambah morality atau moralitas. Itu menjadi nilai penting akhlak itu. Nah, selanjutnya bahwa kenapa kita harus memilih MAN? Saya kira MAN menjadi media yang penting ya bagi untuk pengembangan karakter kita, kepribadian kita, pengembangan kemudian karir kita dan sebagainya. Karena di MAN menyediakan berbagai macam aspek, salah satunya sarana di sekolah yang lengkap. Saya dulu di MAN Ngawi masih belum lengkap ya sarannya, masih kekurangan sana sini dan sebagainya. Masih teringat ketika datang terlambat pada waktu kepala sekolahnya Pak Suhud.
dan disuruh ngerjakan UAS-nya di halaman sambil ngafalan surat, kemudian membersihkan selokan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah bagus saya kira MAN, dan hal yang menjadi penting lagi adalah MAN Ngawi sekarang menjadi sekolah percontohan dengan berbagai macam akreditasi. Kemudian MAN Ngawi juga menyediakan berbagai macam peminatan. Jadi teman-teman nanti kalau memilih MAN Ngawi, saya kira tidak akan tidak akan kecewa, karena di bakatnya masing-masing. Dulu ada ngaji, kemudian ada pramuka dan sebagainya. Saya nggak tahu sekarang perkembangannya kayak apa, apakah masih ada ngaji dan sebagainya. Yang paling Ngawi itu juga menyediakan ruang yang disebut dengan ruang pembelajaran akademik, jadi nilai pentingnya, karena real kita hidup di perkembangan itu yang cukup cepat dan sebagainya, dunia modernitas yang semacam ini, maka kita dibutuhkan suatu nilai yang disebut dengan moralitas atau akhlak, itu menjadi penting. Sehingga MAN Ngawi memberikan bekal yang tidak hanya bekal pengetahuan, kepintaran, skill semata, tapi juga memberikan bekal yang luar biasa, saya kira sikap yang hari ini masih masih membekas dalam diri saya. Ketika saya datang terlambat harus menghafal dan sebagainya, itu sikap tawadhu pada guru dan sebagainya yang kemudian masih kita pegang sampai hari ini. Nah, ini menjadi nilai penting bahwa MAN itu menjadi pilihan pertama, pilihan utama, karena MAN Ngawi saya kira mencoba mengintegrasikan antara tiga hal, antara pengembangan intelektual, kemudian pengembangan emosional, dan terakhir adalah pengembangan spiritualitas. Nah, yang diharapkan dari MAN Ngawi untuk teman-teman nanti adalah bagaimana teman-teman tuh bisa memiliki intelektualitas seperti orang Jerman, dan memiliki hati yang lembut seperti orang Mekah atau orang Madinah. Ini menjadi penting saya kira. Berikutnya bahwa kenapa kita harus memilih MAN Ngawi, karena ya secara ekonomi, secara berbayar MAN masih agak di bawah, ya masih agak terjangkau dan sebagainya. Ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang sudah mahal dan sebagainya. Sehingga Ngawi saya kira adalah sekolah yang berbasis pada masyarakat, sehingga masih terjangkau dan sebagainya untuk urusan yang semacam itu. Ada beberapa hal lagi yang kemudian bisa teman-teman jadikan landasan ketika memilih MAN. Salah satunya adalah MAN ini tidak hanya berbicara tentang tafakuh fiddin saja, tapi juga bicara pada aspek yang lain. Jadi tadi disebut dengan ada aspek riset, ada aspek inovasi dan sebagainya. Ini menjadi nilai penting, dan ditambah artinya bahwa MAN ini mencoba untuk menghadirkan teman-teman, mencetak teman-teman tidak hanya pinter secara intelektual, tapi juga pinter secara agama, spiritual, tapi juga memiliki kepribadian yang baik, memiliki integritas dan sebagainya. Jadi nilai penting saya kira, karena hari ini di akhir-akhir ini teman-teman yang muda-muda rata-rata sudah kehilangan pegangan yang disebut dengan nilai spiritualitas, kejujuran dan sebagainya. Saya kira penting ketika teman-teman kuliah di sekolah di MAN Ngawi adalah misalkan di situ ada di pelatihan entrepreneur, kemudian ada riset dan sebagainya, itu menjadi bekal teman-teman sejak dini untuk pendidikan berikutnya. Hal yang terpenting saya kira yang masih saya ingat sampai hari ini ketika saya mengambil sekolah di MAN Ngawi dan saya tidak salah. Artinya bahwa yang diharapkan dari MAN Ngawi itu bahwa teman-teman atau mahasiswanya tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga bahwa hal penting lainnya, nilai tambahnya lagi adalah MAN Ngawi sejauh ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Pen bahwa sekolah ini sudah menjadi sekolah yang berbasis pada riset. Ini menjadi penting sekali untuk teman-teman ketika teman-teman nanti melanjutkan studi di jenjang S1, karena teman-teman di awal sudah mengenal yang disebut dengan metodologi penelitian atau riset, itu menjadi penting. Karena berangkat dari inilah kemudian nanti teman-teman akan mengenal dunia itu lebih luas dengan riset. Pula bahwa teman-teman nanti bisa keliling-keliling ke luar negeri dengan gratis. Saya beberapa kali dapat hibah tahun 2012 untuk ke luar negeri di Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan gratis. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi menarik ketika sekolah ini menjadi sekolah berbasis riset. Yang pertama, untuk teman-teman yang baru masuk adalah bahwa sekolah ini mencoba menjadikan riset itu sebagai budaya. Jadi
menarik nanti teman-teman kalau sudah masuk ke sekolah yang memiliki unggulan di bidang riset. Kemarin akan bisa menemukan sesuatu yang kemudian itu bisa menjadi nilai tambah bagi inovasi di sekolahnya. Ini jadi penting. Jadi bagaimana riset itu menjadi budaya. Ini jadi penting karena di sekolah-sekolah yang ada di tingkatan SMA terutama pada dasarnya masih indoktrinasi dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara MAN hari ini sudah bicara pada sekolah sebagai berbasis riset, ini sudah langkah yang luar biasa saya kira untuk melanjutkan pada jenjang yang berikutnya. Yang kedua, ketika kita bicara tentang MAN sebagai sekolah berbasis riset adalah bagaimana pengembangan kurikulumnya juga harus berbasis pada riset. Ini bahwa tapi juga bagaimana sudah mengarah pada berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Yang teman yang masuk di MRI bisa menjadi orang yang tidak hanya tekun, bisa hanya membaca tok, tapi juga mampu melakukan riset dengan baik. Itu menjadi penting. Berikutnya yang terakhir adalah bagaimana MAN Ngawi sebagai sekolah berbasis riset adalah mengembangkan yang disebut dengan GLEM, gerakan literasi madrasah. Itu menjadi penting karena literasi di media madrasah itu menjadi nilai utama. Jadi bekal yang paling penting saya kira untuk teman-teman ketika mau kuliah adalah kemampuan teman-teman untuk membaca, baik membaca persoalan di sosial, kemudian membaca buku dan sebagainya sebagai basis untuk melakukan teori dan melakukan gerakan basis pada riset. Jadi ada nilai tambah plusnya, yaitu plusnya dari riset. Jadi sekolah tidak hanya diskusi melulu, tidak hanya ngomong tentang pengetahuan saja, tapi juga melakukan aksi perubahan melalui riset. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Masamah. Saya alumni MAN Ngawi tahun 2008 ya. Jika sebelumnya kakak saya tadi sudah memberikan testimoni terkait dengan pengalamannya belajar di MAN Ngawi, sekarang giliran saya untuk bercerita, untuk sharing terkait dengan pengalaman selama belajar di MAN Ngawi dan berkarir sampai ke jenjang sampai sejauh ini. Oke, saya akan bercerita. Saya namanya Ulfa Masamah. Saya lahir di pinggiran ya, di tengah alas, di tengah hutan sana, daerah Kedunggalar ya. Mungkin ada yang dari Kedunggalar ya, semangat selalu ya. Yang daerah alasan ya, bukan berarti cah alaski terus gak pinter, enggak ya, tidak ada kata seperti itu, enggak. Jadi saya lahir di Bangunrejo Kidul, Kedunggalar Ngawi, Jawa Timur. Kemudian saya sekolah mulai dari SD, SMP di Kedunggalar, kemudian SMA-nya di MAN Ngawi ya. Masuknya itu tahun 2005, lulusnya tahun 2008, dan kebetulan saat itu saya program IPA. Jadi kelasnya itu 10A, kemudian 11 IPA 1 dan 12 IPA 1. Mungkin ada kakaknya yang dulu seangkatan dengan saya ya. Salam kembali ya, kapan-kapan kita reuni. Oke, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya sampai detik ini. Saya sekarang menjadi salah satu tenaga pengajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum sampai di UIN Malang, saya sudah melalui sudah beberapa karir ya yang saya tempuh. Yang pertama itu tahun 2009, jadi 2008 lulus dari MAN Ngawi, 2009 itu sudah semester 2 atau 3 itu di UIN Sunan Kalijaga, S1 saya UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2009 saya menjadi asisten dosen pada mata kuliah Logika, Matematika dan Himpunan. Kemudian itu berlanjut tahun 2010, 2011, 2012, 2013 itu menjadi asisten dosen di UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2012 saya lulus itu menjadi staf pengolahan data elektronik atau PDPT di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kemudian selain itu saya juga menjadi penulis LKS ya, lembar kerja siswa itu di PT Sindonata Surakarta. Kemudian pada tahun 2013 saya menjadi asisten dosen mata kuliah pengantar struktur aljabar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga. Kemudian tahun 2014 ya, 2014 saya melanjutkan studi S2 di UNS Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNS. Tahun 2015-nya lulus. Jadi ada percepatan studi, bukan percepatan ya, istilahnya apa? Dalam 3 semester S2 bisa lulus. Jadi semester 1, 2 itu teori, semester 3 sudah bisa menyelesaikan tesis. 2015 saya lulus, kemudian langsung 2015 ganjil, tahun 2015-2016 ganjil, saya mengajar di kampus Mercubuana Yogyakarta, Universitas Mercubuana Yogyakarta pada program studi pendidikan matematika FKIP ya. Saya mengajar di sana selama 1 semester. Kemudian tahun 2016 Februari saya berpindah ya ke kampus IAIN Kudus. Di sana saya di prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Kudus 2016 sampai 2020. Nah, kemudian 2020 Februari saya menjadi dosen di kampus Titik Paron, KP Paron. Jadi tetangganya Aliyah Ngawi ini. Nah, pada akhir Desember 2020 alhamdulillah ya, barokah doa dari teman-teman, saudara, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, alhamdulillah 2020 Desember saya tepatnya itu mendapatkan surat untuk dinas di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sejak 5 Januari 2021 saya pindah di UIN Maulana Malik Ibrahim pada program studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi jenjang karir saya memang pada ranah dosen ya. Dan itu diawali tidak langsung mulus-mulus saja, tidak. Jadi sebenarnya awal mulanya itu sejak saya SD memang sudah diajari untuk bagaimana berbagi ilmu. Dalam satu kelas misalkan ada yang nggak bisa, saya diminta untuk maju mengajari teman-teman yang nggak bisa. Kemudian berlanjut pada jenjang SMP dan yang paling terasa itu pada jenjang SMA. Dimana ketika saya di Aliyah ini mulai kelas 1 10A, guru saya matematika, karena saya minatnya pada matematika ya, minat yang paling, bukan minat yang paling tinggi ya sebenarnya, tapi apa ya, kecenderungan kecerdasannya pada kecerdasan matematis. Nah, saat itu kelas 10A ada materi tertentu saya sudah lupa, itu sama Pak Armono, itu saya diminta untuk mengajar di kelas 10B, dan itu sudah menjadi hal biasa akhirnya, karena ketika mengikuti pembelajaran di kelas saya sudah dianggap sudah bisa mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Akhirnya ketika ada jam kosong saya diminta untuk mengajar di kelas sebelah, dan itu pun berlanjut. Sebenarnya ini yang dimainkan adalah mentalnya, bagaimana mental seorang siswa dalam menghadapi atau menyampaikan materi itu bagaimana. Nah, itu menjadi tradisi. Akhirnya kelas 11 pun masih seperti itu, kelas 12 pun masih seperti itu. Jadi ketika jamnya Pak Momon ini, saya diminta untuk mengajar. Nah, katanya mau dijajak nih teng kantin, tapi sampai sekarang belum dijajak nih. Nah, itu menjadi problem. Itu menjadi kenangan tersendiri ya. Jadi ketika testing di madrasah ini pun matematika, saya nggak remedi sendiri, hanya 1 orang saja saya yang lulus. Waktu itu sekolahnya, ruang kelasnya yang ada di selatan sendiri itu, yang depannya sawah itu, saya
tidak remedi sendiri, saya disuruh keluar untuk beli jajan karena saya nggak punya uang. Ya udah, saya akhirnya ya diam saja. Nah, sebenarnya dari permulaan itulah saya secara mental itu dididik untuk menjadi seorang yang bisa survive dengan dirinya sendiri, seorang yang mempunyai mental baja. Dalam artian apa? Dunia di luar sana itu sangat keras. Ketika kita nggak survive dengan diri kita sendiri, maka tidak ada siapa yang akan istilahnya membuat kita lebih maju. Kan tentunya diri kita sendiri. Nah, dari situ saya banyak belajar. Kemudian saya melanjutkan karir di UIN Sunan Kalijaga ya. Di sana saya sekolah, kuliah sekaligus saya sambil untuk menjadi asdos. Nah, dari situ mental saya terus digembleng. Kemudian lulus S1 kerja dulu 1,5 tahun, kemudian untuk S2 1,5 tahun, lulus balik lagi ke Jogja lagi, kemudian saya ke IAIN Kudus selama 4 tahun. Nah, suka dukanya ketika menjadi dosen itu banyak sekali. Jadi dosen itu terikat dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ada yang namanya pendidikan, pengajaran, penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Nah, ketika saya memilih profesi dosen ini ternyata banyak sekali kegiatan yang memang melibatkan diri kita itu lebih menyatu dengan yang namanya alam. Ada kegiatan pengabdian yang sudah pernah kami lakukan itu dulu kita belajar sekolah alam ya, belajar dalam bingkai sekolah alam itu di daerah Sukolilapati, di mana saya beserta teman-teman saya itu belajar dari masyarakat yang mereka menyebutnya masyarakat Samin di daerah Sukolilapati yang mempertahankan sumber mata air di Pegunungan Kendeng. Kami belajar di situ. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan pendampingan lain. Tidak hanya itu, juga terlibat dalam kegiatan organisasi keagamaan. Misalnya dulu saya pernah menjabat menjadi bagian dari Fatayat cabang Kudus ya. Jadi seperti itu, kemudian membimbing adik-adik melalui wadah IPNU IPPNU itu untuk memberikan misalnya pelatihan atau sekitar pengajaran untuk membimbing mereka agar bisa lolos ke jenjang perguruan tinggi. Nah, jadi suka dukanya banyak sekali, tapi kalau menurut saya, kenapa Anda harus bangga bersekolah di Mangawi? Karena Mangawi itu sendiri sebagai wadah yang menyediakan banyak kegiatan, banyak ruang bagi adik-adik semua untuk bisa berproses dan berkembang. Jadi Mangawi sebagai madrasah yang tidak hanya memberikan bekal ilmu umum, tapi juga ilmu agama, di mana kedua ilmu ini apabila kita bisa mensinergikan, kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik. Nah, tren isu sekarang yaitu madrasah sebagai berbasis riset. Mahasiswa-siswanya dituntut untuk mampu istilahnya melakukan sebuah kegiatan riset, dan hasilnya nanti akan dikembalikan untuk pengembangan madrasah. Ini ide yang luar biasa sekali. Karena apa? Budaya literasi yang sudah mulai ditinggalkan dan sekarang mulai digalakkan kembali, yaitu literasi digital, kemudian banyak sekali literasi, gerakan literasi budaya dan lain sebagainya. Karena apa? Sekarang ini adik-adik semua mungkin sudah paham ya, kondisinya sekarang adalah teknologi itu sangat menguasai. Mau nggak mau, adik-adik juga harus mengikutinya. Misalnya apa? Pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, semua menggunakan teknologi. Ameh gak duwe HP, piye carane tetap kita mengikuti. Karena apa? Karena zaman yang akan adik-adik hadapi nanti berbeda dengan yang sekarang saya hadapi maupun yang Bapak Ibu adik-adik semua hadapi. Pekerjaannya pun juga mungkin pekerjaan yang
belum pernah terpikirkan oleh kita. Dulu kalau zaman saya ya, blantik apa jenenge sapi wedhus itu kan pekerjaan yang reget ya cah, ambune prengus ngene-ngene lah. Paling ya sing bakul kuwi kan wonge ya nuwun sewu ya rada kumel, rada mambu sithik ngono ya. Sekarang kan enggak, yang jual kambing itu kan wonge ayu-ayu untuk menarik pelanggan. Kemudian pembayaran tol. Dulu kan secara manual. Nah, sekarang kan sudah pakai alat cetik gitu kan, sudah misalnya apa mengurangi tenaga manusia kan akhirnya. Kemudian uang kan sudah enggak dihitung nganggo didulit nih itu nih lah cah ngene terus dihitung sudah enggak lagi kan seperti itu. Semua pakai berbasis dunia maya, dunia yang tidak kita ketahui. Mau setiap hari mau belanja juga tinggal buka aplikasi-aplikasi itu, tinggal pakai link aja dan lain sebagainya. Nah, itu kan kemudian yang disajikan oleh teknologi, akan tapi kita harus mampu untuk misalnya secara bijak menggunakannya. Nah, tadi saya dipesani oleh madrasah bahwasanya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik bahwasanya meskipun belajar di masa pandemi kalian harus berprestasi. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa mengakses berbagai macam sumber belajar ya yang sudah disediakan oleh negara ya melalui Kemendikbud, Kemenristek Dikti itu juga ada. Itu kalian bisa mengaksesnya dari situ. Ada ruang guru, kemudian ada apa ini? Ya, misalnya ya apa ini? Ada rumah belajar. Nah, itu sumber-sumber yang direkomendasikan Kemendikbud sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 itu ada 23 sumber yang bisa adik-adik akses. Dalam artian seperti ini, ketika Anda berdiam diri, tidak mau mengikuti perubahan, maka Anda akan tergilas oleh zaman gitu loh. Jangan sampai waktu Anda itu terlewat begitu saja. Pesan saya, nikmati proses di MAN Ngawi ini. Sekolah ini memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan diri kita. Tinggal kalian bagaimana secara bijak bisa memanfaatkannya. Gitu deh. Jangan merasa minder ya. Kami yang sudah lulus duluan ya, alhamdulillah sudah istilahnya menempuh jenjang karir yang seperti ini. Jadi jangan takut untuk bersaing, ya bersainglah dengan sehat gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada adik-adik semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru MAN Ngawi yang telah membimbing kami, yang telah memberikan doa-doanya ya, yang tiada henti sehingga kami bisa seperti ini. Kami tidak akan melupakan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam bidang riset bisa, dalam bidang yang lain juga bisa. Nah, inovasi riset ini tentunya untuk menjadikan arah bagi adik-adik agar kedepannya itu lebih baik. Karena apa? Karena ketika Anda lulus SMA, larinya adalah pada jenjang perkuliahan ataukah di sekolah kedinasan. Nah, budaya riset ini menjadi budaya yang memang sampai sekarang itu menjadi trennya. Kalau nggak iso riset ya wes nggak iso. Riset itu skripsi, tesis, disertasi. Kalau jenjang SMA lomba karya tulis ilmiah. Itu temuan-temuan yang ada di sekitar kita yang bisa dipublikasikan. Nah, jadi adik-adik harus banyak bersyukur bisa sekolah di sini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila muter-muter ya. Karena jujur saya saja ketika saya duduk di sini saya jadi teringat ketika saya dulu berproses sekolah di sini ya, bagaimana kalau pagi itu bersama-sama duhaan, kemudian ngaji, kemudian ada kalau Jumat itu apa itu diubeng nih kota amal mubeng itu, terus kemudian kalau terlambat nanti disuruh gotongi tempat sampah. Nah itu loh. Kemudian kalau nggak bisa dijiwit guru nih, tapi dulu nggak masalah, itu justru menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. Kalau saya sampai sekarang ini pembelajarannya dulu keras tapi biasa bagi kami, dan akhirnya justru membawa kami pada satu titik tertentu.
Nah, ini kadang saya juga terus kemarin saya juga berproses di sini ketika saya ujian itu ditunggoni kalih Bapak Ibu guru di sini, terutama Pak Harmono dan Bapak Ibu yang lain ketika saya ujian. Ternyata berkah doa-doa beliau yang mengantarkan saya. Terima kasih adik-adik, tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat, tetap berkarya ya. Pokoknya maju terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.